tidur juga di sini Pak Edi? Iya. Tidur bersama kambing? Iya, tiap hari. Nggak lepas dari kambing selama 10 tahun lebih. Saya ini serba bingung di hutan ini betul. Mau hidup saya ini di mana kelanjutannya saya nggak tahu. Biar Allah semua yang ngatur. Nggak seperti ini hidup di tengah hutan. Masih ada harapan untuk hidup berbaur dengan masyarakat itu Mas? Ada. Saya kadang nangis bila saya bisa kumpul masyarakat lagi. Oke pemirsa semuanya, jadi saya hari ini belusukan di wilayah Lamongan, Jawa Timur. Nah ini akses jalannya pokoknya jos gandos. Kita akan mencari atau sowan ke sana. Tuh di depan sana terlihat ada atap putih, itu rumah terpencil yang berada di tengah ladang ya, area perhutani. Dan kita harus nyebrang sungai seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita harus jalan kaki untuk sampai ke rumah yang ada dari kejauhan sih kelihatan atapnya itu seng ya kalau nggak salah ya. Mudah-mudahan orangnya mau diwawancarai. Banyak kan orang-orang yang tinggal di pedalaman seperti ini itu malu ya, malu untuk diwawancarai. Di atas sana sudah mendung ya. Ini kalau hujan pasti ini sengsara ini. Sudah sampai ya. Ini kediaman beliau. Oke pemirsa semuanya, kita sudah sampai di sebuah rumah di tengah ladang perkebunan yang dimana akses jalannya sangat ekstrim sekali. Dan mudah-mudahan hari ini beliaunya ada ya. Kita bisa menjumpai. Oh itu ada. Kita bisa bertemu alhamdulillah. Assalamualaikum. Ngapunten Pak. Nah, alhamdulillah kita bisa jumpa dengan Pak. Ngapunten, lagi apa Pak? Kasih makan kambing. Ngasih makan kambing. Ngapunten ya Pak. Kambingnya banyak ini Pak. Ya, alhamdulillah. 6. Pak Rengas Mas Sinten Pak jenengan? Pak Edi. Pak Edi bisa mengganggu sedikit waktunya untuk ngobrol. Kita bertamu sambil ada keperluan gitu loh. Ingin ngobrol tentang keunikan jenengan yang tinggal di sendiri ya ini ya, sendiri di tengah ladang di tengah hutan seperti ini. Gak apa-apa Pak Edi ya? Saat derengnya pangapunten Pak Edi, barangkali kedatangan kami mengganggu aktivitas panjenengan yang tadi sedang memberi makan kambing Pak Edi. Nggih. Pak Edi, ini kan sangat unik sekali. Jenengan tadi kebetulan saya lewat ya dari kejauhan tuh terlihat ada sebuah rumah yang beratap seng ya. Makanya kita penasaran. Terus kita mampir ya, ternyata jalannya sangat luar biasa. Ini kalau hujan mungkin nggak bisa pulang Pak Edi. Nggak bisa. Munyer-munyer ya motor ya. Pak Edi tinggal di sini sudah berapa lama? Kurang lebih ini 10 tahun lebih lah. 10 tahun Pak Edi? Pengalas begini. Sendiri ya Pak Edi? Sendiri. Sambil bercocok tanam? Bercocok tanam. Ini ki. Kalau yang rambut wedus. Merawat kambing? Merawat kambing. Pak Edi asli orang mana? Riau. Bukan dari Jawa? Bukan dari Riau. Riau. Merantau ke Malaysia. Iya. Merantau ke Malaysia itu ya kita kerja nggak sukses lah. Selama 14 tahun itu nggak dapat apa-apa, cuma dapat niku istri. Istrinya orang mana dulu? Orang Jawa, Lamongan. Orang Lamongan. Sama-sama perantauan TKI ya? Iya, sama-sama. Jadi setelah bertemu dengan istri yang orang Lamongan sini, jenengan diajaklah ya, pulang ke sini. Pulang daerah Canceng sini, Gunung Ratu. Iya. Terus meninggal selama 3 tahun. Terus sekarang ini aku dapat jodoh lagi di daerah Wotan. Ngimbang, ya. Ngimbang Lamongan. Jadi istri yang pertama yang kenal di Malaysia itu sudah tiada. Nggak ada. Sudah meninggal dunia. Itu punya anak berapa sama istri yang pertama? Oh itu anak tiri 2. Punya anak tiri 2. Ya. Yang anak kandung nggak punya? Nggak punya. Kalau yang istri yang sekarang? Sama nggak punya. Sama. Jadi sendiri. Pak Edi ini tidak punya keturunan dari istri-istrinya? Nggak dari punya. kedua istrinya itu? Nggak punya.
Istri yang kedua sekarang tidak ikut tinggal di sini. Enggak, Jadi Pak Edi tinggal di gubuk atau di rumah ini sendirian. sendirian. Tiap hari Pak, Tiap hari, tiap malam. selama 10 tahun lebih tadi. 10 tahun lebih. Kurang lebih segitulah. Tinggal sendiri di tengah hutan seperti ini kan tentunya banyak sekali yang jenengan alami ya, baik suka maupun duka tentunya Iya. Pak Edi ya. Apalagi malam hari dan juga Mm-mm. pas hujan kan. Nah, pas hujan nyamuk datang itu. Kita kadang ingat apa itu? Kampung halaman kita di Riau sana, kumpul keluarga dulu, nggak macam ini kan. Ya namanya sudah takdir kan. Kita nggak tahu. Allah semua yang ngatur. Tinggal di sini, di rumah ini itu penuh dengan keterpaksaan. Ya dibilang gitulah. Sebenarnya ada rasa ingin kembali ke Rio ya Pak Edi ya. Ada. Selama tinggal di Jawa Timur ini, di mana Lamongan ini, jenengan pernah nggak pulang ke Rio sama keluarga gitu? Pernah 3 tahun yang lalu. Sama keluarga nggak diizinkan ke sini. Tapi saya yang bandel kan. Saya yang bodoh. Saya maksa ke sini lagi. Lantaran nggak tega sama saudara-saudara di sini. Sudah terlanjur baik kan. Sama kita. Sama anak tiri saya. Baik sama saya. Dipaksa pulang. Tapi saya nggak mau. Boleh saya bilang sebatang kara ya Pak Edi ya, karena tidak punya keturunan. Yang istri yang terakhir pun nggak punya kan Pak Edi ya? Nggak punya. Nggak punya. Jadi Tapi sebatang sudah saya anggap anak sendiri. Iya. Semalam pun saya dibelikan celana sama baju hari raya itu. Sama anak tirinya. Iya. Berarti mereka sering sowan atau sambang ke jenengan sini. Ya sering. Sudah menganggap jenengan juga seperti orang tua sendiri ya Pak? Tapi orang tua. Itu yang saya nggak tega balik ke Riau. Pulang ke Riau. Kalau di Rio sana masih banyak saudara atau orang tua gitu masih ada Pak Edi? Yang ada itu ibu. Tapi sudah terlalu tua. Sudah pakai tongkat. Jenengan berapa bersaudara di Rio? 9 saudara. Tapi dalam hati panjenengan, seandainya disuruh memilih, lebih memilih tinggal di sini selamanya atau suatu saat ada harapan untuk kembali lagi ke kampung halaman, ke Rio sana Pak Edi? Itu yang saya pikirkan tiap malam itu. Masih bingung, kadang-kadang saya sampai subuh itu nggak bisa tidur. Memikirkan sini kan, memikirkan keluarga di rumah. Ini ladang, yang ngapunten Pak Edi ya, ladang ini kan sangat luas sekali, yang ada tanamannya jagung, pisang dan juga telapuhung, ini semua milik panjenengan? Ya alhamdulillah, saya sendiri yang kerjakan. Mulai merintis untuk membuka lahan ini bersama istri yang pertama? Ya, istri yang pertama. Tapi yang kedua ini pun turut ikut nih. Ikut membantu ya Pak Edi? Nah, membantu, tapi sekarang kan dia sibuk kan. Saya pun nggak mau ajak ke sini, saya pun nggak tega, dia pun banyak kerjaan di rumah. Tapi pernah ikut nginep di sini gitu ya? Nggak pernah. Nggak pernah sama sekali? Nggak pernah. Kalau ladang ini tanahnya milik pribadi atau perhutani? Perhutani. Sewa kelola gitu? Ya sewa tiap tahun bayar lah. Bayar Dan pajak. ini kan sangat jauh dari jalan raya Pak Edi. Nanti kalau Iya. misalnya panen gitu, musuhnya pakai apa ini? Mobil? Nah, makanya ini, saya sekarang kan bikin pondok besar ini. Nah itu, kalau jalan nggak enak itu saya timbun di sini. Oh gitu. Saya keringkan dulu, saya masuk ke sak-sak langsing ini. Jadi proses untuk panen itu sudah bersih gitu ya? Ya. Kalau jagung dikupil atau apa itu? Betul. Tidak Saya upil di sini kalau malam itu. Ini kalau masak juga, tidur juga di sini Pak Edi? Iya. Tidur satu rumah sama kambing ini? Iya. Sama Jadi kambing. Pak Edi ini setiap hari tidur bersama kambing? Iya. Tiap hari. Nggak lepas dari kambing. Tidur pun sama kambing ya? Selama 10 tahun ya Pak Edi ya? Selama 10 tahun lebih. Lebih ya? Lebih lah. Masak juga sendiri? Masak sendiri, makan sendiri. Belanjanya gimana itu kalau untuk masak? Belanja di Ngimbang. Pasar Ngimbang. Berapa hari sekali kah? Berapa bulan sekali gitu untuk belanja? Yang pasti itu seminggu sekali. Kalau jalan nggak enak itu seminggu sekali. Tapi kalau macam ini kan seminggu 2 kali.
Jadi masak sendiri, tidur sendiri, ini yang ingin saya tanyakan. Di sebuah perbukitan, tentunya kan jauh dari sumber mata air. Pak Edi kalau ambil airnya kemana? Untuk mandi kalau ada hujan mandi air hujan, tapi saya bilas itu sama air dari Canceng itu, dari Bukan Sendang. dari sungai tadi yang di bawah, bukan? Oh iya betul, Di situ ada, ada. bisa dibuat mandi. Oh ini ya? Oh kali ini saya nggak Nggak berani. Bukan sumber Pak Edi itu. Bukan itu air kotor itu. Kalau sayuran saya yakin di sini sangat melimpah ya Pak Edi. Iya kalau sayur tuh daun apa ini ubi, singkong ya. Kalau lauk pauknya apa adanya ya, seadanya ya. Lauk pauk itu kambing yang gitu. pasti itu ikan asin. Oh bukan kambing, bukan. Bukan. Ikan asin, Ikan asin. telur. Terus semalam tuh saya teringat apa itu waktu belanja tuh teringat di kampung kan. Mau hari raya saya belanja ikan sarden. Itu saya makan tuh saya menangis. Ingat waktu kecil. Sarden. Iya ikan sarden. Kesukaan Pak Edi. Bukan, di rumah itu kalau hari raya kan kumpul keluarga. Iya. Saya nangis. Ingat keluarga. Ya. Jadi ketika jenengan masak ikan sarden itu teringat Iya. Kumpul keluarga gitu ya Pak Edi. Iya teringat ibu. Ibu saya tuh sudah terlalu tua. Bapak saya enggak ada, saya enggak. Saya ini serba bingung. Di hutan ini betul. Bingung gimana Pak Edi? Bingung. Mau hidup saya ini di mana, kelanjutannya saya nggak tahu. Biar Allah semua yang ngatur. Apakah dari saudara Rio itu pernah punya inisiatif datang ke sini menjenguk jenengan gitu Pak Edi, atau jenengan ada tapi masih sibuk semua. Soalnya di sana kan banyak kerjaan. Kelapa sawit itu 1 bulan 2 kali panen. Ya, tapi mereka pernah komunikasi sama jenengan ingin punya rencana ke sini sambat gitu. Ya ada. Tapi belum sempat. Belum sempat. Pak Edi, ini kalau malam hari jenengan untuk penerangannya pakai apa? Pakai genset kalau ada apa itu, ada bensin lah. Kalau nggak ada ya pakai maruble. Nggak ada pakai tenaga surya gitu nggak? Nggak. Jadi kalau ada bensin nyala lampunya. Nyala. Kalau nggak ada bensin gelap. Iya itu pun sore-sore saja, sekitar setengah jam kan, 1 jam. Nanti kalau lama-lama itu bensinnya itu. Kenapa nggak tenaga surya aja Pak Edi? Lebih hemat. Itu masih saya pikirkan, tapi kan kita kan perlu biaya kan, membeli tenaga surya. Saya nggak janji Pak Edi, insya Allah nanti kalau misalnya ada rezeki, ya mungkin 1 bulan ke depan atau 1 minggu ke depan, saya kesini lagi. Saya upayakan tenaga surya, panel tenaga surya Pak Edi. Mohon doanya ya, mudah-mudahan ada rezeki saya gitu ya Pak Edi ya. Ya kalau nggak mengerepotkan lah. Enggak. Tadi ini kita kebetulan kesini juga nggak sengaja, jadi kita datang pun tidak membawa apa-apa, cuman ya saya nuwun gitu aja. Didatangi saya sudah sudah senang. Kalau untuk hidup, untuk makan cukup Pak Edi ya jenengan? Ya alhamdulillah cukup lah. Itu kalau hasil panen itu jenengan tabung kah atau dikirim ke Riau atau dibagi sama anak-anak sini semuanya, tirinya itu? Oh kalau itu bikin bikin butuhan di sini saja. Nggak pernah saya kirim ke Riau soalnya yang di Riau sudah mampu semua lah keluarga saya. Dari hasil panen jenengan kan tentunya sangat luas juga, hasilnya juga banyak. Ya alhamdulillah pisang itu yang pasti. Yang bikin buat belanja pisang sehari-hari. Oh untuk sehari-harinya itu dari pisang? Dari pisang. Kalau jagung kan jangka panjang Pak Edi ya? Nah, jagung kan 4 bulan sekali. Jadi kita nggak mengharapkan untuk belanja lah. Itu nanti kalau misalnya ada hasil panen jagung, kita belikan macam ini. Kambing ini? Kambing. Ini kambing ini punya jenengan sendiri semua? Ya alhamdulillah. Jadi kalau misalnya ini jenengan gerah ngeluh atau sakit gitu, siapa yang ngerawat Pak Edi? Nah itu kan sendiri. Sekarang kan saya punya emak kan. Itu semalam sembuhnya itu saya rebus temulawak itu sama kunir putih. Itu saya rebus tiap pagi minum tuh kalau sakit terlalu
Itu saya minum tuh 3 kali sehari. Nggak pakai obat-obat dari, Enggak, saya enggak berani. nggak pernah konsumsi obat dari kimia, dari apotek Enggak gitu? pernah, saya takut itu. Hanya herbal ya Pak Edi? Herbal, kalau herbal saya suka. Ini dari dulu jenengan seperti itu? Iya, Pernah nggak mengalami sakit yang ngapunten kayak parah gitu? pernah. Sakit apa Pak Edi? Seperti itu awal lemas itu nggak bisa bangun kan. Kita tidur saja. Ngedrop gitu badannya? Ah, Selama berapa hari itu? kurang lebih itu seminggu nggak salah. Sampai saya diantar sama anak tiri saya itu ke rumah sakit. Sempat masuk rumah sakit juga? Sempat masuk, padahal saya ke rumah sakit itu saya takut, saya nggak mau. Tapi dibujuk sama anak saya itu. Karena mungkin sudah parah Pak Edi ya? Mm-mm. Tapi anak saya yang maksa, yang bujuk saya. Hubungan sama istri yang terakhir kan masih nggak ada permasalahan ya? Masih harmonis ya Pak Edi? Harmonis biasa saja. Cuman jarang kumpul, jarang ketemu Jarang gitu aja. kumpul. Kalau ketemu istri yang ini yang terakhir itu berapa hari sekali kira-kira? Itu nggak bisa dipastikan, tergantung kita lah. Kita kadang ada keperluan ke sana, ada yang pesan pisang itu kita hantar ke sana, itu baru. Sekalian mampir pulang. Itu nggak bisa dipastikan. Kenapa Pak Edi kok tidak memilih tinggal di kampung, berbaur dengan masyarakat, setiap hari bisa bertemu istri, kok lebih memilih tinggal di sini? Alasannya apa? Alasannya itu kita lebih mudah mengerjakan itu pekerjaan ini, ladang ini, tanam jagung itu. Biar nggak riwa-riwi gitu. Betul, mengirit biaya lah misalnya. Terus jalannya pun becek itu, yang sepeda nggak bisa jalan itu. Harapan panjenengan ke depan itu seperti apa? Barangkali bisa disampaikan. Ya mudah-mudahan saya cepat diberikan petunjuk jalan yang bener lah sama pangeran tuh. Nggak seperti ini hidup di tengah hutan. Jadi intinya masih ada harapan untuk hidup berbaur dengan masyarakat itu Mas? Ada. Saya kadang nangis bila saya bisa kumpul masyarakat lagi. Kalau malam itu saya nangis kadang. Iya, tapi sekarang ini kayak nggak memungkinkan kita bisa hidup di kampung, di desa macam itu. Seandainya istri diajak ke Riau nggak mau ya Pak Edi? Dulu pernah saya ajak ke Riau, tapi sama keluarga saya kan ditanya, ini nggak payah pulang lah, di sini sudah enak, ada kebun sawit, 1 bulan 2 kali panen. Kalau di sana itu keluarga saya itu nggak tega sebenarnya saya hidup di sini. Terutama mbak saya itu, ibu saya itu. Tapi jenengan sendiri yang sanksi ya Pak Edi? Iya. Antara hidup di sana. Saya bingung. Saya pun sayang di sini, di sana pun saya sayang. Saya bingung. Pak Edi, kalau ini kan jenengan kan benar-benar tinggal di, boleh saya bilang hutan ya Pak Edi? Iya, hutan. Hutan ya, di tengah ladang yang nggak punya tetangga sama sekali, jauh dari perkampungan. Iya. Pernah nggak Pak Edi di malam itu, ketika malam hari itu diganggu makhluk halus atau digoda apa gitu, setan gitu di sini Pak Edi? Ya kadang-kadang itu ada lah, barang sekilas bayangan itu ada. Bayangan? Bayangan. Tapi nggak terlalu saya apalah. Sudah terbiasa ya? Saya anggap itu teman sendiri macam itulah. Kadang saya panggil, monggo kalau jangan ganggu saya. Pernah kejadian seperti itu? Iya. Gimana? Monggo kalau jangan ganggu saya. Saya cuma di sini numpang istirahat. Mohon izinkan, saya cuma gitu. Kalau saya salah saya minta maaf. Saya bilang gitu. Kejadiannya seperti apa itu Pak Edi? Ada sosok apa gitu? Seperti bayangan putih itu yang pasti. Sekelebat gitu. Terus jenengan sambat seperti itu, iya. Jenengan panggil gitu. Iya, saya tempat ngosrok jagung di sini, upil-upil jagung lah. Ribet, tapi saya merinding juga. Tapi saya berdoa lah, baca ayat-ayat apa itu, saya sudah hilang. Kalau sholat masih Pak Edi di sini ya, masih ya? Ya kadang-kadang lah. Kadang-kadang sholat. Jujur banget Pak Edi ini, kadang-kadang. Iya, kadang-kadang nggak terlalu dipastikan bisa. Oke Pak Edi, terima kasih jenengan sudah berkenan menerima kami ya untuk sowan dan silaturahmi di sini. Jenengan terima dengan, walaupun dengan tangan hampa,
yang bisa menerima kami seperti ini ya. Sama-sama. Ya mungkin nanti ada sedikit rezeki buat jenengan di belakang layar nanti. Pak Edi, mudah-mudahan panjenengan sehat selalu ya. Dimudahkan segala urusan ya, dilancarkan rezeki, dijauhkan dari bala musibah, serta diberi umur yang panjang dan berkah. Gitu Pak Edi ya. Amin. Tunggu Pak Edi. Pun kapok guys, adanya nanti kita kesini lagi ya Pak Edi ya. Enggak. Insya Allah kita akan sowan lagi ke sini. Sesuai saya janjikan tadi, kalau saya ada rezeki saya usahakan untuk memberi tenaga surya gitu untuk Pak Edi. Ya, alhamdulillah. Semuanya, jadi untuk tayangan kali ini saya akhiri sampai di sini dulu. Mohon maaf apabila ada kesalahan bagi ucapan yang kami sampaikan maupun narasi dalam video kali ini, karena kami sebagai manusia biasa tentunya tidak luput dari salah, hilaf maupun lupa. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.